Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat aksi nyata di modul 1.4 tentang budaya positif oleh Meliani Arwan Lipu, calon guru penggerak angkatan 8. Bapak Ibu guru hebat, izinkan saya memperkenalkan, saya Meliani Arwan Lipu, CGP angkatan 8 dari Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, unit kerja SMA Negeri 1 Sesena Padang, dengan fasilitator Ibu Regina Angelina Due dan pengajar praktik Ibu Kristina Banne. Murid tidak suka peraturan, karena jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman yang cenderung mempermalukan dirinya. Adapun yang menjadi tujuan aksi nyata ini ada dua, yaitu yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Kemudian tujuan yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Yang menjadi tolak ukur dalam kegiatan ini ada 3. Yang pertama, guru dapat memahami tujuan pembuatan keyakinan kelas dan mengaplikasikannya di kelas masing-masing. Yang kedua, murid bersama guru membuat dan menetapkan keyakinan kelas. Dan yang terakhir, murid dan guru menerapkan keyakinan kelas secara konsisten. Lain masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendesiminasikan keyakinan kelas kepada rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan desiminasi pemahaman materi budaya positif. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Dan yang terakhir, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Bapak Ibu guru hebat, berikut adalah video diseminasi budaya positif dan diskusi bersama rekan guru di SMA Negeri 1 Sesena Padang, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan saya Bapak Ibu untuk memaparkan materi aksi nyata saya pada tugas CGP angkatan 8 di modul 1.4 tentang budaya positif. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Meliani Arwan Lipu, calon guru penggerak angkatan 8, dengan fasilitator Ibu Regina Angelina Due dan Ibu Kristina Banne sebagai pengajar praktik saya. Sekolah adalah rumah kedua bagi murid, di mana di sekolah menjadi salah satu tempat untuk bertumbuh dan belajar yang nyaman, aktif, dan menyenangkan. Hal ini sejalan dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang meyakinkan bahwa pembelajaran di sekolah harus membuat murid memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya dengan penerapan budaya positif yang dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri murid. Di samping itu, dalam mengembangkan potensinya, murid memerlukan adanya praktik baik agar dapat menyelaraskan pembentukan kognitif, afektif, dan psikomotorik anak. Praktik baik tersebut dikenal dengan istilah budaya positif. Nah, salah satu cara untuk membangun budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan murid. Adapun tujuan dari aksi nyata ini adalah yang pertama, mewujudkan keberanian murid untuk mengemukakan pendapat atau usul tentang keyakinan kelas yang ingin diciptakan. Jadi di sini yang berperan di sini adalah guru dan murid untuk membuat kesepakatan kelas yang dimaksud. Kemudian yang kedua, menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan budaya positif dalam diri setiap murid berdasarkan motivasi intrinsik dari dalam diri murid sendiri. Nah, motivasi intrinsik itu bisa kita lihat di gambar. Kemudian yang terakhir, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, dan seterusnya menumbuhkan sikap tanggung jawab, komitmen, dan sikap teguh pada pendirian. Nah, di sini
murid mampu memaksimalkan keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati bersama secara sadar tanpa paksaan. Jadi di sini poinnya adalah secara sadar tanpa paksaan. Dan yang terakhir, murid mampu melaksanakan keyakinan kelas secara sistematis, terus-menerus, berkelanjutan dan berkesinambungan. Kemudian, lain masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, seperti yang saya lakukan adalah melakukan sosialisasi kepada pihak sekolah, guru, pendidik dan tenaga pendidikan, serta murid terkait keyakinan nilai budaya positif. Kemudian yang kedua, memfasilitasi murid membuat keyakinan kelas. Yang ketiga, keyakinan kelas yang telah dibuat selanjutnya akan ditandatangani oleh setiap warga kelas. Jadi kesepakatan atau keyakinan kelas yang akan dibuat sebentar itu disepakati oleh murid dan guru, lalu akan disahkan atau ditandatangani oleh setiap warga kelas. Kemudian yang keempat, menerapkan keyakinan kelas secara berkesinambungan dan konsisten. Jadi keyakinan kelas yang dibuat ini harus dilakukan secara konsisten baik guru maupun murid. Kemudian yang terakhir, mendokumentasikan setiap kegiatan sebagai bentuk refleksi kebiasaan budaya positif melalui profil pelajar Pancasila. Kemudian poin dukungan yang dibutuhkan. Jadi yang pertama, dukungan dari pihak kepala sekolah, guru, pendidik dan tenaga kependidikan untuk dapat menjadi teladan dalam penerapan budaya positif di sekolah. Jadi di sini pentingnya ada dukungan dari rekan-rekan Bapak Ibu guru sekalian dan segala stakeholder yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, murid yang berkolaborasi dengan guru dalam membuat keyakinan kelas serta secara konsisten menerapkan budaya positif. Dan yang ketiga, alat dan bahan yang digunakan ada laptop, LCD, isolasi dan alat-alat lainnya. Nah, apakah yang dimaksud dengan budaya positif atau budaya positif itu apa? Budaya positif merupakan nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, dari budaya positif ini melahirkan yang namanya disiplin positif. Apa makna dari disiplin positif itu? Di sini disiplin positif berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang artinya belajar. Kemudian dikembangkan lagi menjadi dalam budaya kita makna kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Lalu berkembang lagi menjadi disiplin menjadi salah satu bentuk pembentukan budaya positif adalah pembiasaan praksi baik dalam produk keyakinan kelas. Yang berikut, apa itu keyakinan kelas dan mengapa keyakinan kelas ini harus ada? Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi di dalam diri. Jadi, keyakinan kelas ini akan membentuk sebuah pola disiplin atau pembentukan disiplin sejak dini yang didapatkan oleh anak di dalam kelas. Kemudian yang kedua, perlunya guru membuat sebuah keyakinan kelas adalah yang pertama, keyakinan kelas ini harus dibuat oleh guru dan murid. Jadi ada kesepakatan antara guru dan murid. Jadi bukan hanya guru yang membuat keyakinan kelas, tetapi harus ada kolaborasi yang terjalin atau yang tercipta antara guru dan murid. Guru dan murid dengan harapan meningkatkan kedisiplinan. Jadi keyakinan kelas ini sangat jelas bahwa keyakinan kelas ini dibuat untuk meningkatkan kedisiplinan antara guru dan murid di dalam kelas. Keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan. Bisa kita saksikan bersama. Kalau peraturan ini memiliki konotasi pada sebuah tuntutan atau keharusan. Ini beda dengan keyakinan kelas. Sementara di sampingnya ada penjelasan di situ mengenai keyakinan kelas.
keyakinan kelas ini menciptakan pengertian antara guru dan peserta didik. Jadi adanya hubungan timbal balik antara guru dan murid. Kemudian dari keyakinan kelas juga akan mendorong dialog terbuka antara guru dan murid serta menetapkan harapan yang jelas. Jadi saya pikir ini jelas seperti apa konotasi atau pemahaman kita tentang peraturan dan seperti apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Di sini ada contohnya, bisa Bapak Ibu saksikan dan lihat di layar. Ada contoh tentang peraturan dan ada juga contoh tentang keyakinan kelas. Kalau dilihat dari sudut pandang peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah salah satu contoh peraturan. Tetapi dalam keyakinan kelas itu diubah menjadi tanggung jawab. Kalau di peraturan adanya sebuah tuntutan atau keharusan, tetapi keyakinan kelas ini lebih kepada bagaimana cara seorang guru untuk membuat siswa sadar akan tanggung jawabnya. Lalu ada beberapa contoh yang berikut bisa kita saksikan dan bisa kita lihat secara bersama-sama. Yang kedua ada dilarang mengganggu orang lain. Ini salah satu contoh peraturan. Dilarang mengganggu orang lain, tetapi pada keyakinan kelas anak dituntut untuk tidak hanya memahami sekedar dilarang mengganggu orang lain, tetapi membentuk sebuah kebiasaan yang baik menjadi menghormati orang lain. Jadi ada perbedaan antara dilarang dan ada juga perbedaan antara bagaimana caranya seorang dapat menghormati dan seterusnya. Kemudian di sini ada contoh tentang peraturan kelas dan keyakinan kelas, dapat Bapak Ibu bisa lihat. Di sini salah satunya dilarang mengganggu orang lain. Lalu kalau dibuat dalam bentuk keyakinan kelas, menghormati orang lain dan berkomitmen dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, dari penjelasan materi saya hari ini, yaitu tentang budaya positif yang menghasilkan disiplin yang baik, lalu dibawa dalam ranah keyakinan kelas. Dalam ranah keyakinan kelas ini akan membentuk sebuah kebiasaan yang baik, sebuah kebiasaan yang baik, sebuah produk disiplin yang baik yang dimulai dari dalam kelas. Jadi di kelas anak-anak akan belajar dan anak-anak akan dilatih untuk bagaimana caranya mendisiplinkan dirinya, belajar bertanggung jawab dan belajar menjalankan tugas. Ya, Bapak Ibu, demikian pemaparan materi dari saya. Jika ada tanggapan atau masukan dari Bapak Ibu mengenai pemaparan materi saya hari ini, saya berikan kesempatan. Oke. Iya. Saya kira bagus sekali materi ini yang kita terapkan dengan sekarang. Dan ada ibu yang memakai sehingga saya baru pahami yang mana peraturan dengan yang mana budaya positif. Ya. Seperti yang saya alami dalam kelas, itu kalau saya masuk anak sekolah minggu, kemudian saya berusaha disiplinkan ternyata melakukan. Nah, dalam kesempatan ini barangkali kita bisa memaparkan sedikit bagaimana budaya positif yang saya lakukan, karena yang saya lakukan dengan aturan Oke, saya kira itu yang saya. Ya, baik. Terima kasih atas tanggapan sekaligus masukan yang diberikan oleh Pak Yakub, bahwa di dalam menciptakan sebuah kondisi di dalam kelas itu dibutuhkan yang namanya pembelajaran yang berpusat pada murid. Itu yang pertama. Saya pikir Bapak Ibu sudah melaksanakan itu, tetapi yang paling penting dalam dibalik peraturan dan dibalik keyakinan kelas yang berubah, ini harus terjadi koordinasi yang baik antara guru dengan muridnya. Ketika ada koordinasi yang baik antara guru dan murid untuk membuat sebuah keyakinan kelas, itu akan membuat murid untuk bagaimana menciptakan kondisi dan lingkungan kelas yang efektif dan nyaman. Misalnya, kalau pola lama kita, biasanya kita pada saat kita mendapatkan kondisi atau murid kita yang dalam kondisi itu, biasanya ketika kita hanya sekedar menegur, itu tidak akan mempan seperti yang Bapak sampaikan. Tetapi ketika
kita akan perlahan-lahan akan memahami dan melaksanakan keyakinan kelasnya. Misalnya, yang terkait dengan keributan di dalam kelas. Misalnya kita membuat keyakinan kelas dengan keyakinan kelas dengan murid kita. Misalnya kita membuat keyakinan kelas, kita sampaikan dulu ke murid. Kira-kira kalau misalnya pembelajaran berlangsung sementara ada yang ribut dan lain sebagainya, kira-kira materi dapat dipahami dengan baik atau tidak? Nah, di situ akan terjadi umpan balik antara kita dengan murid. Tentu saja murid kita akan mengatakan tidak akan maksimal Bapak Ibu. Nah, dari kalimat itu kita membuat kalau begitu, ayo kita buat kesepakatan kelas bahwa selama pembelajaran berlangsung, ayo kita mendisiplinkan diri kita. Ayo kita membuat kelas kita menjadi kelas yang tenang selama pembelajaran berlangsung. Nah, dari situ akan muncul kesadaran yang ada di dalam diri kita, lalu mulai berpikir, oh iya, saya akan karena kesepakatan kelas yang dibuat ini bukan hanya datangnya dari guru, tetapi juga dari siswa, maka dia akan mulai mengalami kesadaran, mulai perlahan-lahan mulai akan menyadari dan akan mulai belajar untuk mendisiplinkan diri. Mungkin seperti itu. Masih ada Bapak Ibu? Ya, kalau sudah tidak ada presentasi kali ini, saya tutup. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian kita sekalian. Saya ucapkan selamat siang. Hasil dari diseminasi dan diskusi bersama guru. Dari kegiatan diseminasi ini, saya melihat bahwa ada guru yang antusias dengan materi yang saya sajikan, dan ada juga yang kurang fokus dengan kegiatan ini. Namun harapan saya, dengan adanya kegiatan aksi nyata ini, banyak guru yang terinspirasi dan menerapkan budaya positif dengan membuat keyakinan kelas untuk mengajak murid belajar untuk mendisiplinkan dirinya. Hal yang paling pertama kita lakukan adalah yang pertama, Ibu bersyukur kita semua boleh sehat dalam keadaan baik, sehingga pada siang ini kita kembali menyempatkan untuk bertemu dalam kelas ini. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan di dalam memulai pembelajaran hari ini adalah kita harus menyepakati keyakinan kelas yang akan menjadi panduan pedoman kita dalam menjalani proses pembelajaran di kelas ini. Nah, keyakinan kelas ini bertujuan untuk mengatur guru dan murid dalam berperilaku di dalam kelas. Adapun keyakinan kelas ini yang dimaksud ini akan kita susun secara bersama-sama, akan kita bentuk secara bersama-sama, dan akan kita sepakati juga secara bersama-sama. Kalau sudah dibuat oleh semua anggota kelas, maka itu akan menentukan, kita semua akan menentukan keyakinan kelas seperti apa yang akan kita anut. Paham sejauh ini? Paham. Tolong dua orang bantu Ibu menempelkan gambar ini di depan. Boleh di sini ya, atau di sini boleh. Di sini. Boleh. Dua orang saja. Tolong, siapa saja dua orang. Satu orang lagi nak, tolong bantu. Boleh.
Lagi. Ya. Baik, di samping sana sudah ada map untuk kalian tempelkan. Di sini ada sticky note yang masing-masing siswa akan mendapatkan satu sticky note. Sticky note ini adalah sebagai wadah tempat kalian untuk menulis kira-kira apa saja yang menurut kalian yang wajib kita masukkan dalam keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama. Kira-kira paham? Oke. Ya, langsung tulis. Yang sudah dapatkan sticky note-nya langsung tulis.
Ganti kertasnya yang terbalik. Iya. Sudah? Masih ada yang belum? Sudah semua? Jadi di samping kalian di depan ini sudah ada 6 keyakinan kelas yang ibu sudah katakan. Sebentar ibu akan bacakan dan itu akan menjadi kesepakatan kita bersama. Ibu kembalikan ke kalian. Apakah kalian menyetujui itu sebagai kesepakatan kelas atau tidak, itu ibu kembalikan ke kalian. Coba kasih dulu, kasih mati dulu. Oke, baik. Semua siswa sudah menuliskan kesepakatan kelas yang ada di kertas mapping yang ada di samping. Dan kita juga sudah menyepakati ada 6 keyakinan kelas yang sudah kita buat dan kita sepakati secara bersama-sama. Boleh kita baca ulang secara bersama-sama. Apa keyakinan kelas kita di poin pertama? Datang tepat waktu sesuai dengan pelajaran muatan lokal. Yang kedua, tertib saat jam pelajaran berlangsung. Yang ketiga, wajib merawat fasilitas sekolah. Yang keempat, wajib menggunakan atribut sekolah. Yang kelima, wajib berbicara sopan. Yang keenam, wajib mengerjakan tugas. Oke. Jadi ada 6 keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Ada yang perlu ditambahkan atau dirubah? Sepakat? Sepakat. Karena kita sudah sepakat, maka setiap warga kelas harus menandatangani keyakinan kelas yang sudah kita buat sebagai simbol bahwa kita semua sepakat dan akan mengikuti dan mempedomani keyakinan kelas yang sudah kita sepakati secara bersama-sama. Bisa? Oke. Masing-masing satu orang silakan ambil cari posisi di keyakinan kelas yang sudah kita buat, lalu menorehkan tanda tangannya di sana. Ya? Jangan di kertasnya, di kertas mapnya yang warna biru. Sembarang tempatnya. Boleh taruh nama. Adiknya satu orang, adik ya.
Yang sudah silakan kembali ke tempatnya. Kegiatan bersama siswa dalam pembuatan keyakinan kelas. Dari kegiatan pembuatan keyakinan kelas ini, saya melihat antusias murid-murid saya dalam membuat keyakinan kelas tersebut. Harapan saya, sekiranya keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati dapat diterapkan secara konsisten, baik saya selaku guru maupun juga dengan murid-murid saya.